Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Yuniar dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah penyuluhan sosial yang bertemakan tentang mencegah kecanduan gadget di masa pandemi COVID-19. Selama masa pandemi COVID-19 yang telah terjadi pada saat ini memberikan sebuah perubahan besar terhadap aktivitas manusia. Salah satunya adalah faktor bahan yang semakin meningkat. Hal ini dikarenakan karena kita asik bermain game dan menonton film dan lain sebagainya. Nah, tanpa terasa banyak sekali waktu yang terbuang, kita merasa sangat enjoy dengan media sosial. Padahal waktu tersebut bisa digunakan untuk hal yang lebih produktif. Di rumah misalnya banyak sekali benda dan hal yang membuat kita terlena, yaitu salah satunya adalah gadget atau handphone. Lalu bagaimana sih caranya kita mengatasi kecanduan bermain gadget ini? Nah, saya akan memaparkan beberapa hal-hal penting supaya kita tidak kecanduan dalam bermain gadget di masa pandemi COVID-19. Nah, poin yang pertama adalah jangan berlebihan. Sebelumnya, kita harus tahu apa sih dopamin detox itu. Nah, jadi dopamin detox itu adalah sebuah istilah untuk salah satu cara membatasi kegiatan atau perilaku yang memicu pelepasan dopamin di otak. Nah, adapun dopamin adalah hormon di otak yang berperan memicu rangsangan di seluruh anggota tubuh. Dopamin detox dapat diartikan sebagai menjauhi hal-hal yang dapat menimbulkan kebahagiaan dan kecanduan, seperti bermain smartphone, media sosial, video games, dan sebagainya. Nah, tujuan dari dopamin detox ini sebenarnya untuk mengurangi kecanduan, bukan untuk menghilangkan dopamin, mengubah perilaku impuls atau rangsangan yang bergerak secara tiba-tiba tanpa pertimbangan atau kurang baik gitu ya. Nah, dengan cara mengaitkan otak dengan perasaan bahagia dan senang kepada hal yang lebih baik lagi. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu cara berpuasa. Nah, jadi maksudnya terkadang sulit fokus kadang membuat kita kesal. Contohnya ya sulit fokus dalam belajar. Nah, bukannya mencoba terus untuk fokus karena kesal, kita malah mencari kegiatan yang lebih ringan dan menyenangkan ya, seperti main game atau menonton film gitu. Padahal yang kita lakukan hanya memberikan kebahagiaan yang sementara. Kemudian habis itu rasa kesal tetap ada karena memang tugas kita belum selesai gitu, malah ditunda-tunda. Nah, kemudian berikut puasa dopamin yang bisa kita terapkan supaya kita bisa fokus dalam belajar, yaitu dengan cara menahan diri. Itu artinya saat dopamin yang dikeluarkan dalam jumlah yang besar, tubuh secara tidak langsung diajak untuk menyukai hal tersebut. Nah, hal ini bisa membuat kebiasaan yang akan mempengaruhi gaya hidup. Jadi menurut salah satu tokoh yang bernama Ken Berridge, yaitu profesor di bidang psikologi dan ilmu saraf, saat tidak ada rangsangan yang memicu pelepasan dopamin, otak akan beristirahat dan kembali mendapat fungsi terbaiknya. Namun untuk mencapai kondisi tersebut, kita harus mau menahan diri untuk tak menuruti keinginan bersenang-senang. Nah, selanjutnya poin yaitu atur waktu kita. Nah, dalam mengatur waktu kita harus disiplin agar tidak tenggelam dalam rasa kecanduan gitu. Ya, caranya dengan melakukan kegiatan-kegiatan pengganti yang lebih positif. Misalnya di siang hari yang biasanya kita menonton TV hingga sore, kita bisa rubah dengan kegiatan lain seperti membaca buku atau membantu orang tua. Sibukkan diri kita dengan kegiatan yang bertentangan dengan yang sebelumnya gitu, sehingga akhirnya kita lupa dengan bermain gadget. Kemudian poin selanjutnya yaitu ganti kebiasaan.
Jadi, dopamin detox itu bukan melarang kita melakukan hal yang menyenangkan, namun selama kita melakukan dopamin detox, kita harus mengganti kebiasaan buruk kita dengan melakukan hal yang menyenangkan yang bersifat positif, seperti dengan membaca buku, kemudian belajar kembali pelajaran, membantu orang lain, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yaitu kita harus konsisten. Nah, selain disiplin, kita juga perlu konsisten. Awalnya memang terasa berat dan sulit gitu ya, tetapi bukan berarti kita tidak bisa dirubah, karena terus berusaha menjauhkan diri agar kita tidak kecanduan pada hal yang kurang positif. Mengatur waktu untuk membatasi diri supaya tidak kecanduan itu akan membuat kita lupa terhadap gadget. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.